Jangan. Wa kana ba'dus salafi, bahwasannya sebagian orang-orang salafus soleh terdahulu, idza sami'a, apabila mendengar as-sa'ila, tukang minta-minta, yaqulu, berkata, man yuqridullaha qardan hasana. Orang minta-minta zaman dulu tuh keren ya. Jadi kalau minta-minta zaman salafus soleh terdahulu itu bahasanya Pak. Kalau kita kan Pak minta gitu ya. Kalau orang dulu mah enggak. Pakai ayat. Man yuqridullaha qardan hasana. Siapakah di antara kalian yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Waduh, bahasanya keren. Boleh kita pakai. Jadi begitu kita punya duit, man yuqridullaha qardan hasana. Oh, punya duit nih. Apal nih. Itu surah Al-Baqarah ayat 245. Man yuqridullaha qardan hasana. Ayat lengkapnya, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi kalau orang-orang soleh terdahulu, ketika ada minta-minta yang mengatakan man yuqridullaha qardan hasana, orang-orang yang miskin saat itu buru-buru mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena kan tadi sebanding dengan apa? Sedekah kan? Gitu. Wah. Jadi dalil pelitnya makin keluar lagi nih, Mbak nih. Ntar belum saya kepretin, Mbak. Belum, ini saya pancing dulu biar senang yang pelit-pelit nih, biarin. Jadi orang minta-minta soleh dulu bahasanya man yuqridullaha qardan hasana, yang enggak sedekah buru-buru membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Huwal qardul hasan, itulah peminjaman yang baik. Oh, jawabnya gitu. Huwal qardul hasan. Saya cuma bisa ngasih ini doang. Memang dalam hadis Muslim dijelaskan fakullu tasbihatin shadaqah. Ucapan tasbih ini subhanallah sedekah itu. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Tahlil yang kita baca sedekah. Wa takbiratin shadaqah. Ucapan Allahu akbar sedekah. Nah, makanya ketika ada orang minta-minta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wah tenang dah. Saya habis ngaji, dalil kuat nih. Rawahu Muslim. Waduh, Muslim di bawah-bawah. Rawahu Muslim. Kenapa? Memang betul. Saya baca ini di Syarah Ratib Al-Attas, yang satu lagi, yang sebelah lagi, Syarah Ratib Al-Attas, wal faqiru yanubu minhu at-tasbih wa ghairuhu minal adhkar manabus shadaqati minal ghani. Dalam Syarah Ratib Al-Attas, kalimat al-baqiyatus sholihat, bagi orang miskin kedudukannya sama seperti sedekahnya orang kaya. Saya baca nih keterangannya, ini enak banget ya. Saya bilang gini, kalau setiap ada orang minta-minta kita pelit ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha, kok enak banget. Saya baca, saya cari, saya nggak puas. Pasti ada sesuatu yang perlu penambahan ini. Ternyata ketemu di Ratib Al-Attas. Kedudukan orang miskin membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sama seperti orang kaya ketika bersedekah. Jadi kalau orang kaya sedekahnya pakai apa? Pakai duit. Orang miskin kan nggak punya, maka dia baca bacaan tadi, maka itu sama udah. Gitu. Seperti itu. Makanya kata dalam Syarah Ratib, pikirin syariat itu rahasianya, jangan ambil cangkangnya aja katanya. Mentang-mentang ini kamu harus cerdas. Ini cari, buka aja kitab Syarah Ratib Al-Attas. Bilang begitu. Mau kaya apa miskin? Nah, tambah lagi dalilnya makin kuat, Mbak. Apa dalilnya? Orang-orang miskin nih. Lau sadaqas sa'ilu. Apabila yang diminta oleh si peminta, apabila ada tukang minta-minta itu minta, kan Pak makan Pak, belum makan Pak. Ternyata apa yang dia ucapkan itu benar. Memang dia minta itu buat apa? Buat makan. Ma'aflaha man raddah, maka orang yang tidak memberi sedekah itu dia termasuk orang celaka. Wah, orang miskin kan makin dengerin ini hadis makin kencang ini dalil nih. Tadi rawahu Muslim. Sekarang ini nih. Walaupun hadisnya dhaif tapi kan li fadhailil a'mal boleh. Ya. Jadi kalau ada orang minta-minta, kemudian apa yang dia minta itu memang betul, nyata gitu. Buat keperluannya dia. Kemudian kita mohon maaf Pak, sedangkan kita punya. Lah, itu kita nggak beruntung itu.
Kalau nggak beruntung berarti apa? Celaka dong, rugi dong kita. Nah, saking mengamalkannya hadis ini orang salafus saleh dahulu ketika man yuqridullaha qardan hasana. Ini kalau mereka tuh macam-macam tingkatannya, ada yang membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah, ada yang keluar membawa jarum nemuin, udah mengatakan hal pisau bika min ghiyar, pulan saya kalau uang nggak punya, mungkin baju kamu bolong, sini saya jahitin. Masya Allah, tuh dulu tuh ini mah orang tukang minta-minta pakainya compang-camping, kesian ya, udah kesian doang. Itu zaman dulu mah, pulan barangkali baju kamu bolong, sini saya jahitin. Itu orang dulu tuh, Masya Allah. Kenapa? Sebab mereka takut termasuk golongan orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam surah Ad-Duha ayat 10. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang meminta-minta, jangan sekali-kali kamu membentaknya, mengusirnya. Takut, pulang saya cuma punya jarum doang, sini saya jahitin. Gitu tuh. Kita kan sedekah tuh sering gitu ya, buruk sangka. Datang nih, kayaknya dia pakai mabok nih. Belum apa-apa udah kayak mabok. Bener nggak? Ini orang masih muda ini. Kenapa minta-minta ini? Ngasih. Enggak. Kebayang nggak di sini? Ada orang minta-minta. Pak, buat makan, Pak. Kayaknya nggak buat makan deh, gitu kan. Ternyata itu orang yang minta-minta mati kena lapar. Apa yang akan kita jawab nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau ngomong apa? Kita ngomong, saya pikir bohong-bohongan ya Allah. Bohong-bohongan bagaimana, orang udah pucat begitu. Bohong-bohongan. Jangan begitu. Yang kedua, biasakan dari sekarang. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang meminta-minta, sebelum dia mengucapkan terima kasih, kita dulu yang mengucapkan terima kasih. Sebab hakikatnya saat itu Allah gerakkan dia datang ke kita agar kita berbuat baik hari itu untuk sedekah. Kalau misalkan Allah nggak gerakkan, bisa aja ke tetangga kita. Kalau Allah nggak gerakkan, itu orang bisa jadi ke orang lain. Kenapa kok ke kita? Sebab Allah menginginkan saat itu Allah memberikan taufiknya, petunjuknya kepada kita agar saat itu kita bisa mengeluarkan harta kita untuk bersedekah. Paham? Jadi jangan terima makasih nih, orang gue ngasih nih, makasih. Salah itu, aduh. Sebelum dia ngomong makasih ya. Boleh tanya, ini tradisi orang Betawi bagus, Mbak. Orang Betawi banget. Makasih ya, maafin ya. Ini nih dua nih, orang Betawi ini. Padahal nggak ngapa-ngapain, salah apaan? Orang Betawi mau begitu, makasih ya, maafin ya. Karena baru ketemu udah minta maaf. Lebaran mulu, oh cakep itu. Karena kan bisa jadi mungkin anggota tubuh kita yang kurang apa, kayak gitu. Terus kalau misalkan minjemin, itu kita belum apa-apa udah nanyain kapan ganti. Pak, minjemin belum? Saya bingung kadang-kadang, minjemin belum udah nanya kapan gantinya. Bener nggak? Orang datang nih kayak kita, Kang, ada uang nggak? Anak lagi butuh banget nih, berapa duit? 1 juta. Entar rencananya gantinya kapan? Belum megang itu orang. Bener nggak? Belum dikasih, udah nanyain kapan ganti, kan orang makin pusing. Akhirnya dia jawab besok. Ya karena antum nanya sih. Coba kalau nggak usah ditanya, udah antum santai aja dulu, barangkali ini antum sangat perlu banget, genting banget. Selapang-lapangnya antum dah. Itu kayak begitu itu kudunya. Ini bukan kapan antum mau ganti? Hah? Motor taruh sini. buat jaminan. Allah, jangan. Kalau nih saran saya, ini biasa saya praktekkan dan keluarga saya. Kalau minjemin kita jadi berat, dia datang nih, minjem ya 1 juta. Kita ngelihat ini potongan modelnya, ini memang modelnya begini nih. Seminggu bisa setahun ini. Udah, kitanya kukulutus Sunda lagi. Apa namanya? Gegeremet hati. Ini mah nggak bakal dibalikin. Udah gak usah minjemin, ngasih 50 kek, aneh minjemin nggak punya. Kalau minjem 1 juta aneh nggak punya. Tapi buat ngasih mah ada nih dikit nih. Ya mudah-mudahan Allah kasih lewat jalan yang mana kayak dah. Tuh mendingan tuh gitu tuh. Ente mah minjem duit mulu. Dengerin nanti anak khutbah nih. Orang dikhutbahin. Orang lagi pengen minjem duit. Dikhutbahin, diceramahin, nggak nyambung otaknya. Aduh, jangan. Kan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Ingat,
Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudara. Kapan ganti? Itu nolong. Ngebebanin itu malah ngebebanin. Tapi yang terakhir, tapi uniknya, tadi kan udah dalilnya dia. Kalau orang minta-minta, kemudian dia punya, dia nggak ngasih, maka dia termasuk orang yang celaka. Hei orang-orang yang sering minta-minta, jangan dalil itu yang dipakai. Jangan dalil itu yang suka-suka nyapir. Jangan dalil itu yang Anda pakai. Kenapa? Berarti Anda tidak menyayangi saudara Anda sesama muslim. Kenapa? Orang-orang miskin dulu, walaupun mereka sangat butuh sebutuh-butuhnya, mereka pantang minta ke orang lain. Kenapa? Akhafu ayyaruduni fala yuplihu. Aku takut mereka tidak memberikan sedekah kepadaku, dan saudaraku ini termasuk orang yang celaka di sisi Allah. Aku nggak mau mereka celaka. Tuh. Jadi adil ya. Orang yang zaman salafus soleh dulu yang minta kalau memang benar udah terpaksa, semampunya mereka berikan. Karena mengamalkan hadis-hadis tadi kan, celaan-celaan tadi. Wa masaila fala tanhar. Tapi orang-orang miskin dahulu berusaha mati-matian tidak minta, tidak mengulurkan tangan kepada orang lain karena khawatir saudaranya nanti celaka gara-gara dia. Ini kan luar biasa. Yang ini kan kaya, yang kaya kemana, yang miskin kemana? Yang miskin ini nih, ente, Allah, ente gak ngaji sih, wallah. Yang kaya bodoh amatan, gua sebel didalilin melulu. Akhirnya nggak ada titik temu nih. Jadi yang miskin jangan minta, tapi yang kaya kudu ngerti, gitu ya. Paham? Paham. Jadi begitu besarnya keutamaan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala man fataha ala nafsihi baba mas'alatin, barang siapa di antara kalian yang sengaja meminta-minta di luar kebutuhan. Saya ulangi. Barang siapa yang di antara kalian meminta-minta di luar kebutuhan, fatahallahu alaihi sab'ina baba faqrin. Allah buka bagi itu orang yang minta-minta 70 pintu kefakiran. Berapa pintu? Satu pintu aja udah ribet. Miskin sekali aja udah ribet. 70 dibuka sama Allah. Tuh, semakin susah. Jadi minta itu bukannya semakin berhasil, tapi minta itu hakikatnya semakin miskin. Semakin miskinkan oleh Allah, semakin miskinkan lagi oleh Allah. Udah jangan bergantung sama manusia, udah capek bergantung sama manusia. Ya udah, ente datang ke rumahnya seminggu lagi. Wah, itu gak tidur itu. Seminggu lagi dapat rezeki, seminggu lagi dapat rezeki. Ternyata yang dijanjiin kecewa nggak? Jangan. Mendingan kita gantungin kepada Allah. Kalau kita menggantungkan kepada Allah, nggak ada pernah kecewanya.